Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Nagita Sapitri. Di pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas tentang pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan transfer pricing. Segmen reporting. Segmen adalah setiap bagian dalam suatu perusahaan di mana mengakibatkan manajer mencari data-data biaya bagian yang bersangkutan. Perusahaan pada umumnya memiliki banyak segmen atau divisi produk mereka, dan segmen ini memiliki profit yang berbeda satu sama lain. Alasan seorang manajer mencari data segmen yaitu ada kemungkinan satu divisi kurang efektif dalam bekerja, ada juga kemungkinan suatu produk kurang mendapat pasar, atau juga satu daerah pemasaran mungkin kurang baik dibanding dengan bagian yang lainnya. Manfaat dari segmen reporting yaitu manajer dapat menyelidiki secara seksama kecenderungan setiap segmen apakah akan memberikan prospek lebih baik atau tidak. Dengan demikian, manajer memperoleh wawasan yang luas untuk setiap segmen. Laporan di segmen untuk keperluan intern perusahaan. Manajer bisa melihat line produk mana yang menghasilkan profit dan line produk mana yang tidak menghasilkan profit yang tidak signifikan ataupun mengalami kerugian, sehingga manajer bisa mengambil keputusan yang tepat mengenai kondisi perusahaan. Berikut ada macam-macam segmen. Yang pertama yaitu ada common fixed cost, biaya yang tidak dapat dikaitkan langsung atau ditelusuri langsung pada segmen tertentu. Dan biaya tetap ini timbul karena aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu ada direct fixed costs, biaya yang dapat dikaitkan atau ditelusuri langsung pada segmen tertentu, misalnya penyusutan peralatan. Selanjutnya yaitu ada pengukuran kinerja pusat investasi. Pengukuran kinerja pusat investasi merupakan perluasan dari pengukuran kinerja pusat laba. Pengukuran kinerja ini diperlukan karena suatu divisi yang memperoleh laba tinggi tidak berarti mempunyai kinerja yang baik jika laba tersebut dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Selanjutnya, mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Penghitungan biaya variabel menekankan perbedaan antara biaya manufaktur variabel dan biaya tetap. Perhitungan biaya variabel disebut juga perhitungan langsung, hanya membedakan biaya manufaktur ke produk. Berikutnya, mengukur kinerja pusat investasi menggunakan laba residu dan EVA. Yang pertama, laba residu yaitu suatu laba usaha yang dapat dihasilkan melalui pusat investasi atau pengembangan dana di atas penghasilan dari minimum aset-aset secara sistematis yang dirumuskan, yaitu laba residu sama dengan laba operasi dikurangi pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Jika EVA atau Economic Value Add adalah laba bersih dikurangi total biaya modal tahunan. Biaya modal yang dipakai adalah persentase aktual dari biaya modal dikali dengan total modal yang dipakai. Di sini ada perilaku EVA. EVA mengandalkan biaya modal yang sebenarnya hal inilah yang menjadi penyebab bahwa EVA tidaklah cukup untuk membantu mendorong jenis perilaku yang sesuai dari berbagai divisi dengan menunjukkan penekanan semata-mata pada pendapatan operasi. Di banyak perusahaan, tanggung jawab keputusan investasi terletak pada manajemen perusahaan. Akibatnya, biaya modal diperhitungkan sebagai pengeluaran perusahaan. Materi selanjutnya yaitu penetapan harga transfer atau transfer pricing. Transfer pricing adalah harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual dan unit divisi pembeli. Pada penjelasan ini, pengertian harga transfer dibatasi pada nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa dalam suatu transaksi yang setidaknya salah satu dari kedua pihak yang terlibat adalah pusat laba. Berikut ini beberapa tujuan penetapan harga transfer. Yang pertama, memberi informasi yang relevan pada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita perusahaan, yaitu meningkatkan laba unit usaha namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan.
Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha secara individual. Yang terakhir yaitu mudah dimengerti dan dikelola sebagai suatu sistem penentuan harga. Ada juga metode penetapan harga transfer. Yang pertama, harga transfer berdasarkan harga market. Yang kedua, harga transfer berdasarkan harga pasar dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Barang yang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Pada sisi divisi, penjual ada kemungkinan untuk memperoleh profit. Yang ketiga yaitu harga transfer berdasarkan biaya. Yang keempat, perusahaan menggunakan metode penetapan harga transfer atas dasar biaya yang ditimbulkan oleh divisi penjual dalam memproduksi barang atau jasa. Yang kelima, harga transfer negosiasi. Dan yang terakhir, dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Nah, kesimpulan dari materi yang kita bahas kali ini yaitu bahwa pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan transfer pricing ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan agar divisi-divisi yang ada di dalam suatu perusahaan dapat menjalankan pertanggungjawabannya dengan sangat baik. Pelaporan segmen ini dilakukan dengan menggunakan sistem pelaporan yang tersegmen, di mana sistem ini adalah setiap bagian dari suatu perusahaan di mana mengakibatkan manajer mencari data biaya bagian yang bersangkutan. Perusahaan pada umumnya memiliki banyak segmen atau divisi produk mereka, dan segmentasi ini memiliki profit yang berbeda pula satu sama lain. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman yang melihat video ini. Sampai bertemu di web selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.